ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan hidup kepada kita hingga sampai saat ini, dan alhamdulillah kita berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mati-matian membela agama Islam yang kita anut sekarang ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita selalu mendengar imam membaca doa untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu para pejuang yang ada di Gaza, Palestina. Semoga mereka dapat melawan kaum Yahudi yang zalim, yang menganiaya hamba-hamba Allah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita telah sampai kepada ayat ke-9 dan sudah pernah kita jelaskan pada malam Sabtu yang lalu. Kita ulangi sedikit. Allah sebagai pencipta selalu memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Contohnya kepada Bani Israel Allah memberikan kitab Taurat. Adapun Al-Quran diberikan kepada seluruh umat manusia tanpa kecuali. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Kami berikan, kata Allah, kepada Nabi Musa alaihi salam Alkitab, kitab Taurat. Hanya isi dari kitab Taurat itu dipergunakan oleh Bani Israel menjadi petunjuk. Wa ja'alnahu hudan li Bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Isinya, jangan menyembah selain aku. Itulah agama tauhid. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran bukan petunjuk kepada orang Quraisy saja, bukan petunjuk kepada orang-orang Arab saja,
tetapi Al-Quran menjadi petunjuk kepada seluruh umat manusia, dan tidak ada kitab suci turun sesudah turunnya Al-Quranul Karim. Isi Al-Quranul Karim itu wa yubashshirul mu'minin, memberi kabar gembira kepada orang yang beriman, alladzina ya'maluna as-salihat, hamba-hamba yang beramal saleh. Amal saleh itu amal yang berguna bagi orang yang mengerjakannya, dan amal yang berguna bagi orang yang ada di sekelilingnya. Sementara kebalikan dari itu, kalau perbuatan-perbuatan yang dilarang, pertama berbahaya kepada orang yang mengerjakannya, dan berbahaya pula bagi orang yang ada di sekelilingnya. Misalnya perzinaan. Perzinaan itu berbahaya bagi keturunan orang-orang yang melaksanakan zina, karena dia mendapatkan keturunan bukan atas dasar nikah, dan berbahaya kepada orang yang lain karena dia tidak mendapat harta warisan dari orang yang menghamili dia atau yang menjadi suaminya. Jadi perbuatan amal saleh, perbuatan yang berguna untuk yang melakukannya, dan berguna pula bagi orang yang ada di sekelilingnya. Sifat jujur misalnya, dia itu berguna bagi orang yang mengerjakannya, karena dipercaya terus orang kepada dia. Kalau dia bilang, kita percaya. Dan kepercayaan itu bukan berguna bagi dia sendiri, juga berguna bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Saling berkata jujur, yang satu berkata jujur, yang lain juga berkata jujur, sehingga tidak ada penipuan di antara mereka. Anna lahum ajran kabira, mereka mendapat pahala yang besar, baik di dunia apalagi di akhirat kelak. Kita yang salat berjamaah tadi mendapat pahala daripada Allah entah 25 kali lebih banyak daripada yang kita kerjakan sendirian, atau 27 kali, atau lebih banyak lagi. Dan kita akan berbahagia nanti di akhirat kelak. Kemudian hadirin hadirat berbahagia, ayat yang selanjutnya, ayat ke-10, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada adanya hari akhirat, kepada orang itu telah kami persiapkan kepada mereka azab yang pedih. Tadi diberi kabar gembira. Kabar gembira itu diikuti dengan berita yang menyedihkan. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah, orang-orang yang tidak beriman kepada adanya hari akhirat, a'tadna lahum 'adzaban alima, kami telah sediakan kepada mereka azab yang pedih. Hadirin berbahagia, orang Yahudi percaya kepada hari akhirat, tetapi mereka mengatakan, kalaulah kita mengerjakan pekerjaan yang jelek di dunia ini, seperti yang terjadi sekarang ini, membom rumah sakit, sehingga anak-anak yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut mati, tewas, syahid. Kemudian mereka juga menembak siapa saja orang yang tidak melawan, orang-orang yang bukan tentara,
mereka bunuh. Tetapi mereka tidak takut nanti azab akhirat. Apa kata mereka? Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Kita tidak disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Kalau orang lain seumur hidup, kita orang Yahudi tidak, kata mereka. Padahal apa yang dikatakan mereka itu salah semua. Mereka akan diazab. A'tadna lahum 'adzaban alima. Kami sediakan kepada mereka azab yang pedih dan terus menerus mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kabar gembira itu kadang-kadang mengandung berita yang menyedihkan, yang menakutkan. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira kepada mereka yang berbuat kejahatan dengan azab yang pedih. Persis seperti anak kita atau anak seseorang yang tidak lulus ujian. Ayahnya mengatakan, hebat sekali kamu ya. Padahal kata-kata hebat itu kan menguntungkan, tapi dikatakan ketika dia sedang sedih, itulah sebuah pelecehan yang dialamatkan kepada orang yang sedang teraniaya. Zuq innaka antal azizul karim. Rasakan azab Allah, sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha pemurah. Gitu. Padahal perkasa itu sudah hilang. Sebab kalau perkasa tidak mungkin diazab, bisa dia melawan. Tapi kata-kata itu mengandung pelecehan kepada orang yang sedang dianiaya. Banyak kata-kata begitu dialamatkan kepada seseorang ketika orang itu mendapat bahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, jadi orang yang menerima petunjuk Allah ada dua bentuknya. Bentuk pertama, orang beramal saleh. Bentuk yang kedua, orang tidak percaya kepada isi kitab itu sendiri. Dan orang itu diberitahukan kepada kita, kalau orang yang berbuat baik, dia akan mendapat pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang melawan ajaran Allah, a'tadna lahum 'adzaban alima. Kami sediakan kepada mereka azab yang pedih. Jadi Allah tidak zalim. Allah tidak menganiaya hambanya, karena Allah telah mengingatkan hambanya dengan menurunkan kitab-kitab suci kepada sekian nabi, dan akhirnya kitab suci diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua isi kitab suci yang lain sudah termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Kita tidak perlu lagi membaca kitab suci sebelum Al-Quran, tidak perlu lagi, karena kesimpulannya sama dengan ada di Al-Quran. Seperti tadi, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Janganlah engkau ambil selain aku menjadi wakil. Jadi Allah itu tidak perlu wakil. Kita sembah hanya Allah, tidak perlu kita sembah wakil Allah, dan kita tidak sembah selain Allah. Kita hanya sembah Allah yang maha besar. Itulah agama tauhid. Semua agama yang dibawa oleh para nabi adalah agama tauhid, karena asalnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang
Sesudah Allah menceritakan tentang keadaannya, menurunkan kitab suci, baik Taurat maupun Al-Quran, sekarang Allah menceritakan tentang manusia, makhluk. Tadi menceritakan tentang Allah dan kitab suci. Nah, sekarang dia ceritakan tentang manusia. Bagaimana ayat 11 dari surat Al-Isra? Wa yad'u al-insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Itu sifat manusia. Manusia kadang-kadang berdoa tentang kejahatan, tentang malapetaka, sama dengan doa dia dengan kebaikan. Dia berdoa dengan baik, sama dengan doa dengan yang buruk. Itulah sifat manusia. Kadang-kadang dia berdoa yang baik, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah berikanlah kesehatan kepadaku, ya Allah, itu semuanya baik. Ya Allah, tebalkanlah imanku, ya Allah berikanlah harta untuk aku bersedekah kepada orang lain. Itu baik. Tapi ada doa yang jelek. Apa doa yang jelek? Ya Allah matikan aku sekarang ini, ya Allah matikan anakku. Kita kadang-kadang kalau marah, kita ucapkan kepada anak kita perkataan yang tidak seronok, tidak baik, karena kita tidak bisa mengendali diri kita sendiri. Kita bilang, dan tidak pantas saya ucapkan kata-kata tersebut dalam ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman. Dan kita sudah sering dengar orang-orang tua mendoakan anaknya biar mendapat kesengsaraan di dunia ini. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi asy-syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum. Di ayat ke-11 dari surat Yunus, Allah menjelaskan, kalaulah, kalau, biasanya kalau itu tidak terjadi. Kalaulah Allah mempercepat kejahatan yang dia doakan itu, ya Allah mati lo ni noju, mati lo, kan begitu kan? Ya Allah matikan aku sekarang ini, ya mati terus. Kalau doanya dikabulkan oleh Allah, maka orang tersebut segera mati. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra, kalau Allah mempercepat jawaban doa yang jelek itu, ya Allah aku tidak mau lihat lagi anakku ini, ya Allah aku tidak gini, aku tidak begitu. Kalau langsung diterima oleh Allah, tentu keluarga itu akan porak-poranda. Anaknya mati, orang tuanya juga mati, tinggallah beberapa orang lagi dari keluarga tersebut. Isti'jalahum bil khair, seperti dia ingin mendapat kebaikan. Ya Allah, berikanlah aku uang sebanyak-banyaknya sesudah aku salat di masjid. Begitu, itu doa. Kalau doa itu diterima oleh Allah, enggak tahu dia bagaimana kehidupan manusia. Misalnya, saya pergi ke masjid, salat, sudah saya salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung dapat uang 1 juta. Tentu saya salat lagi, dapat 2 juta, salat lagi 3 juta. Akhirnya aku tidak berbuat apa-apa lagi, hanya salat terus menerus.
seolah-olah salat itu sumber dari rezeki. Maka tukang yang membuat rumah tidak ada lagi, karena dia juga salat dapat uang. Dan anehnya, uang itu untuk apa? Dia buat rumah, dia sendiri nggak sanggup buat rumah. Dia mau beli sayur-sayuran, tidak ada lagi orang yang menanam sayur-sayuran. Jadi doa itu kalau selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu orang itu akan berbahagia di dunia dan akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "La tad'u ala anfusikum." Janganlah kamu berdoa kejahatan, kejelekan kepada diri kamu sendiri. Lun Allah ayu tawali, umat dia itu ino. Gitu. Ayu tawali itu. Padahal kamus kata putus asa tidak ada dalam kamus orang Islam. Kenapa? Orang Islam itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu berdoa yang baik, ya Allah, lepaskanlah aku dari kesengsaraan ini. La tad'u ala anfusikum. Jangan kamu berdoa jelek kepada diri kamu sendiri. Janganlah kamu berdoa la tad'u ala amwalikum. Jangan kamu berdoa jelek kepada harta kamu. Saya kalau harta begini biar hangus saja. Tiba-tiba tokonya hangus. Bagaimana? Apakah dia bisa membangun toko itu sekejap mata? Tidak mungkin. Habis waktu berapa bulan dia cari uang dan sebagainya. Tidak bisa seketika dia itu membuat. Juga, jadi jangan berdoa kejelekan kepada diri kamu sendiri. Jangan kamu berdoa kejelekan kepada harta kamu sendiri. An tuwafiqu minallahi sa'ata ijabah yastajibu fiha. Jangan-jangan doa itu waktu istijab, waktu diterima doa. Maka waktu sudah diterima, kamu akan mendapat malapetaka. Ini yang perlu kita ingat. Banyak orang-orang tua yang tidak pikir berdoa kejelekan kepada anaknya karena dia kesal sekali. Dalam surat Al-Anfal ayat 32, orang kafir pernah berdoa, padahal mereka tidak percaya adanya Allah, tapi mereka berdoa, ya Allah. Seperti orang tidak percaya kepada adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi waktu tsunami, begitu ada gempa, sesudah tsunami, waktu orang mendapat gempa, semuanya lari ke masjid, berlindung di masjid. Tapi kalau sudah tidak ada gempa lagi, sudah lupa dia ke masjid. Hayya 'alas salah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kita gapai kemenangan. Orang tetap aja minum kopi, tetap aja kerja, dia tidak ingat lagi. Tapi begitu ada gempa, langsung pergi ke masjid. Ini orang musyrik, orang yang tidak percaya kepada adanya Allah. Apa doanya? Allahumma, wahai Tuhan kami, in kana hadza huwal haqq min 'indik, jika yang disampaikan oleh Rasul itu betul, apa katanya? Fa amtir 'alaina hijaratan minas sama, maka turunkanlah batu-batuan dari langit untuk menghabisi nyawa kami. Ini bukan main-main, ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 32. Itu doa mereka.
Kalau orang kafir sudah berdoa demikian, kita orang beriman tidak boleh berputus asa. Ya Allah, kalau begini ini, biar aku mati saja, biar aku begini saja, biar tidak. Bahkan aku bunuh diri saja. Banyak sekarang kita dengar orang-orang yang beriman kepada Allah, tiba-tiba imannya keluar, dia ikat lehernya dengan seutas tali, kemudian dia naik kepada suatu tempat itu digeser sehingga dia tergantung mati, tergantung dengan gantungan yang dia buat sendiri. Ini yang terjadi. Au tusqitas sama kama za'amta alaina kisafa, atau kamu jatuhkan langit. Tadi kan batu di langit suruh jatuh. Ini tidak, langit harus jatuh. Kisafa, berkeping-keping. Jatuhkanlah. Kalau kamu betul-betul ada ya Allah, jatuhkanlah kepada kami langit berkeping-keping. Ini surat Al-Isra ayat 92. Walau istajaba Allahu lahum hadha ad-du'a laqada 'alaihim. Kalau Allah memperkenankan doa ini, tentu dia akan Allah habiskan nyawanya. Wa qata'a dabirahum, tidak tinggal lagi di atas dunia ini. Lakinna lillahi hikmatan, tetapi bagi Allah itu ada sebuah hikmah fi tafwiti hadzal du'a li haula'il hamqa, tidak menerima doa dari orang yang bodoh itu. Wahum al-kuffaru wahahumul kuffaru baquna ala hatta al-yawm. Itulah sebabnya masih ada orang-orang kafir sampai hari ini, karena kalau doa mereka diistijabah, mereka sudah habis di atas bumi ini. Wa ila an taqumas sa'ah, sampai hari kiamat kelak. Jadi mereka diberi kesempatan oleh Allah untuk terus berpikir bahwa di dunia ini ada Sang Pencipta, dan kita tidak berat untuk beribadah kepada Sang Pencipta itu. Salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat. Selesai sudah. Sampai waktu bulan puasa, berpuasa ketika imsak. Taruhlah hari ini imsak jam 5 lebih, kita 12 menit, nak ingat lagi saya. Puasa kita tidak makan, tidak minum sampai terbenam matahari, itu saja. Tidak memberatkan. Bukan kalau kita sudah menjalankan agama lantas kita seperti orang sudah sakit berat. Tidak, kita sehat seperti orang lain. Marilah kita kerjakan perbuatan yang baik, yang berguna untuk orang yang berbuat, dan berguna pula untuk orang yang ada di sekelilingnya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.